saudara, saya sampaikan satu bagian firman Tuhan di Mazmur 91. Mulai dari ayat yang ke-10. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari ini ada hari-hari yang penuh dengan bahaya. Hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan malapetaka. Hari-hari yang penuh dengan musibah. Hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan pencobaan. Hari-hari ini ada banyak sekali pekerjaan iblis. Ada banyak sekali kemalangan. Ada banyak sekali hal-hal yang buruk. Tapi dengar firman Tuhan. Dengar dengan iman. Bapak Ibu Saudara. Dengar dengan iman. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katakan dengan iman dalam hatimu, malapetaka tidak akan menimpa saya. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, katakan, malapetaka tidak akan menimpa saya. Tidak akan menimpa keluarga saya. Tidak akan menimpa pekerjaan saya. Tidak akan menimpa rumah saya. Tidak akan menimpa bisnis saya. Tidak akan menimpa kantor saya. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Katakan dengan iman, tulah yang sekarang pandemi tidak akan mendekat kepada kemahmu, kepada rumahmu, tempat tinggalmu, tempat engkau bekerja. Engkau katakan dengan iman, tidak akan mendekat kepadamu. Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Wow, bukankah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara? Sehebat-hebatnya perlindungan dari manusia, itu terbatas. Tapi kalau perlindungan itu datang dari sorga, kali pertolongan itu datang dari sorga, wow, tidak ada kuasa dunia ini yang dapat mengalahkannya. Alkitab berkata sebab malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya. Tuhan akan perintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu Saudara lihat, Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau, dikatakan di segala jalanmu. Artinya kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah Bapak Ibu Saudara, ancaman itu ada di mana-mana. Kecelakaan itu ada di mana-mana. Musibah itu ada di mana-mana. Orang jahat itu ada di mana-mana. COVID-19 ada di mana-mana. Virus, bakteri ada di mana-mana. Bencana alam bisa terjadi di mana-mana. Tapi Alkitab bilang, malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi satu jaminan yang pasti, malaikat Tuhan diperintahkan menjaga engkau di segala jalan. Engkau pergi ke kantor, engkau pergi ke kampus, engkau pergi ke sekolah, engkau pergi ke pasar, engkau pergi ke manapun, di mana engkau harus bergerak. Kita bukan orang yang maha tahu, yang tahu mana musuh dan mana yang bukan musuh, yang tahu mana bahaya yang bukan bahaya, yang bisa melihat ini virus, ini bakteri. Kita nggak tahu siapa yang sudah terkena COVID-19, siapa yang belum. Kita nggak tahu. Kita bertemu dengan segala macam orang. Kita bisa berada di segala tempat. Kita nggak tahu apakah bencana akan terjadi di situ, musibah akan terjadi di situ, kejahatan akan terjadi di situ, kecelakaan akan terjadi di situ. Iblis merancangkan banyak sekali kejahatan untuk hidup kita. Iblis merancangkan banyak sekali kecelakaan. Kitab Mazmur yang lain berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya dari semuanya itu. Ada banyak kemalangan di dunia ini, tapi dengar, kepada kita yang takut akan Tuhan, Tuhan meluputkannya. Dia jaga jalan-jalan kita. Kita gak bisa prediksi siapa saja yang akan ketemu kita. Ada orang-orang yang sudah kita rencanakan ketemu dengan kita, tapi ada orang-orang kita gak rencanakan ketemu dengan kita. Berpapasan di jalan, berpapasan di kantor, di tempat kerja, dimanapun, di tempat-tempat umum. Tapi Alkitab bilang,
Tuhan menjaga engkau di segala jalan. Ayat yang ke-13, mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Lihat, malaikat Tuhan itu akan menatang kita di atas tangannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, sehingga supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Dia akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak batu-batu sandungan. Ada banyak batu-batu yang bisa menjatuhkan kita. Batu besar maupun batu kecil. Kerikil-kerikil tajam yang bisa membahayakan kita. Tetapi Alkitab bilang, malaikatnya akan menatang kita di atas tangannya, sehingga kita nggak terantuk, sehingga kita nggak akan jatuh kemanapun. Ada banyak sekali penghalang, tapi malaikat Tuhan akan menatang kita. Ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Singa, ular tedung, anak singa, ular naga. Ini bicara tentang apa? Kuasa gelap. Ini bicara tentang apa? Iblis, roh jahat. Tapi kita akan langkahi mereka, kita akan injak mereka, asal saudara tetap lakukan satu hal ini. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tetap tempat perteduhan. Selama kita datang dalam hadirat Tuhan, selama kita berlindung kepada Tuhan, kita jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. 1 kali 24 jam di dalam roh kita terhubung dengan Tuhan, maka ada perlindungan yang pasti dari Tuhan. Ada covering roh dari Tuhan, ada covering hadirat Tuhan, ada covering kemuliaan Tuhan atas kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, Dia jaminan kita yang pasti. Terus bergerak, jangan ngumpet, jangan bersembunyi. Berjalan bersama Tuhan. Bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Gunakan mulut kita untuk proklamir Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, mulut kita ditutup. Masker itu melambangkan mulut kita ditutup. Dan itu pekerjaan iblis. Saya tidak berkata kita jangan pakai masker, tapi saya sedang bicara tentang arti rohani. Gunakan mulut kita. Karena Alkitab berkata Matius 16 ayat 19, ayat 18, 19, mulut kita, mulut untuk mengikat dan melepaskan. Kunci kerajaan surga itu sudah diberikan kepada kita untuk mengikat dan melepaskan. Gunakan mulut kita. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apakah engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan itu dikatakan 2 kali, baik Matius 16 maupun Matius 18. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terikat di surga. Lewat apa? Perkataanmu. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan Alkitab. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan kuasa Tuhan. Katakan segala sesuatu yang baik. Katakan mujizat terjadi atas hidupmu. Katakan kuasa jahat dikalahkan. Katakan malaikat-malaikat Tuhan datang menolong saya. Katakan janji Tuhan tidak ada yang gagal. Katakan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Katakan bahwa kita terpelihara sempurna. Katakan bahwa kita menjadi kepala bukan ekor. Katakan bahwa kita terus naik bukan turun. Katakan bahwa semua musuh-musuh menjauh dari kita. Katakan bahwa tingkap-tingkap langit terbuka atas hidup. Katakan bahwa orang-orang yang baik Tuhan datangkan dalam hidup untuk menolong engkau. Katakan bahwa Tuhan melepaskan engkau dari segala pencobaan dan menjauhkan engkau dari segala yang jahat. Gunakan mulutmu. Declare. Proklamirkan di dalam hadirat Tuhan. Proklamirkan. Ingat Kejadian 1 ayat yang ketiga. Tuhan mulai berkata dan sesuatu terjadi. Di ayat 2 dikatakan Roh Kudus melayang-layang. Artinya Tuhan berkata dari hadirat Tuhan. Dari hadirat Tuhan Dia perkatakan firman-Nya. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam roh,
Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan kuasa Tuhan. Perkatakan mujizat, kesembuhan, kelimpahan, terobosan, kemenangan, perlindungan, kelumputan. Katakan dalam hadirat Tuhan. Katakan dalam hadirat Tuhan. Ikat apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga.